Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Gia Tara Baleski. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai laporan eksperimen kakak, yaitu pesawat sederhana, katrol, dan roda berporos. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan yang mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Kesederhanaannya, cara menggunakannya membuat jenis peralatan ini disebut pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini dapat mempermudah melakukan usaha dengan cara mengubah arah gaya, mengubah jarak tempuh gaya, dan memperkecil besar gaya. Oleh sebab itu, pesawat sederhana dapat menghemat tenaga yang dikeluarkan manusia dan untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya, apa itu katrol? Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan yang beralur. Cara menggunakan katrol yaitu dengan diberi tali sepanjang roda dan piringannya. Jika ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan pesawat sederhana yang sama dengan pengukit. Hal ini karena di dalam katrol terdapat titik tumpu, titik kuasa, titik beban, dan juga prinsip katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga dapat mempermudah pekerjaan. Dan katrol ini tersendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Apa itu katrol tetap? Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat kita gunakan. Pada katrol tetap ini, gaya kuasa dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini karena menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Katrol tetap biasanya sering kita temukan seperti laporan eksperimen saya nanti, yaitu sumur timba. Dan yang kedua, katrol bebas. Apa itu katrol bebas? Katrol bebas adalah berlawanan dengan katrol tetap. Kalau katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat. Jadi, kalau katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak pada saat kita gunakan. Pada jenis katrol ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Katrol bebas biasanya ditemukan pada alat-alat sebagai pengangkat peti kemas di pelabuhan. Dan yang ketiga, yaitu ada katrol majemuk. Apa itu katrol majemuk? Jadi, katrol majemuk adalah katrol yang satu ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi model katrolnya ada 2, yaitu yang paling atas katrol tetap dan yang bawah merupakan katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali seperti pada eksperimen saya. Kalau katrol majemuk ini sering digunakan dalam bidang industri, yaitu untuk mengangkat alat-alat yang berat. Yang terakhir ada roda berporos. Apa itu roda berporos? Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan dengan sebuah poros yang dapat berputar secara bersama-sama. Roda berporos ini termasuk ke dalam jenis pesawat sederhana karena dapat membantu manusia dalam memudahkan dan meringankan pekerjaan. Apa fungsi roda berporos?
Roda berporos adalah untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Beberapa peralatan yang dapat kita lihat, salah satu contohnya yaitu ada setir mobil, roda kendaraan, dan lebih banyak lagi. Roda berporos terdiri dari dua bagian, yaitu roda dan poros. Baiklah, apa itu roda? Roda adalah objek berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji. Sedangkan poros adalah bagian yang melekat tetap di tengah roda, biasanya berpenampang bulat. Poros berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerakan roda. Putaran roda biasanya lebih besar dari putaran poros. Prinsip kerja roda berporos adalah gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Keuntungan mekanis pada roda berporos adalah perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros. Baiklah, selamat menyaksikan eksperimen saya. Nah, adik-adik, jadi katrol itu terbagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Dan yang kakak contohkan ini yaitu katrol tetap. Katrol tetap ini katrol yang tidak berubah keadaannya atau telah ditetapkan. Misalnya, pada saat kakak menarik air di sumur. Jadi, katrol tetap ini merupakan katrol yang tidak berubah keadaannya atau telah ditetapkan. Misalnya pada sebuah penggantung, jadi bisa teman-teman lihat pada contoh ini, katrol tetap ini tidak berpindah seperti ini ketika saya tarik. Dan peran katrol tetap dalam kehidupan kita yaitu yang mana dengan menggunakan katrol dapat mengubah arah gaya sehingga pekerjaan lebih mudah kita lakukan, seperti mengambil air di dalam sumur dengan menggunakan katrol. Mungkin jika tidak ada katrol dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa pekerjaan kita terasa lebih sulit, dan sebaliknya dengan adanya peran katrol dalam kehidupan kita, maka mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Baiklah teman-teman, eksperimen yang kedua yaitu mengenai katrol bebas. Jadi kalau katrol tetap tadi keadaannya tidak berubah-ubah, justru kalau katrol bebas ini keadaannya berubah-ubah. Seperti contoh, ketika kita tarik, maka keadaannya berubah-ubah. Baiklah teman-teman, kalau eksperimen yang kedua tadi merupakan katrol bebas, yang ketiga ini merupakan katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol majemuk ini lebih mengangkat beban yang lebih berat dibanding dengan katrol tetap maupun katrol majemuk. Karena itu dia membutuhkan dua katrol, yaitu gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Di sini bebannya lebih berat. Seperti contoh, di katrol majemuk ini kita gunakan untuk mengangkat benda atau beban yang lebih berat dari katrol bebas maupun katrol tetap. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan dua katrol sehingga kita sebut dengan katrol majemuk. Dan keuntungan mekanis katrol majemuk yaitu sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Makanya katrol majemuk ini kita gunakan untuk mengangkat beban yang berat. Jadi beban yang diangkat dengan katrol majemuk ini merupakan beban yang lebih berat. Dan eksperimen yang kedua yaitu roda berporos. Jadi ini roda berporos. Roda berporos ini dapat menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek seperti yang saya contohkan ini. Silakan teman-teman amati perbedaan
Tadi saya menggunakan roda berporos dan saya tidak menggunakan roda berporos. Jadi ketika saya tidak menggunakan roda berporos ini, saya mendorong dispenser ini terasa lebih berat. Beda dengan saya mendorong benda yang ada roda berporosnya tadi. Jadi roda berporos ini sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang sering kita lakukan. Nah, jadi roda berporos terdiri dari dua bagian, yaitu roda dan poros. Roda adalah objek berbentuk lingkaran, sementara poros merupakan bagian yang melekat tetap di tengah roda untuk memperkecil gaya gesek dan meningkatkan gerakan roda dan memperbesar gaya. Dan juga roda seperti di gerobak ini bertujuan untuk mempermudah manusia dalam membawa barang dan sebagai hal yang paling penting untuk mempersingkat waktu dalam membawa barang. Jadi, dapat kita amati jika roda berputar, maka poros akan ikut berputar. Putaran roda biasanya lebih besar daripada putaran poros. Dan roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Dan eksperimen yang terakhir yaitu pada sepeda. Jadi roda berporos, roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar secara bersama-sama dan berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya.